Jadi untuk kesebangunan kita mulainya dari skala nih, guru kamu lumayan seru sih, kasihnya dari basicnya dulu. Nah, rumus skala itu selalu gambar banding asli dengan satuan harus konsisten atau sama. Kayak nomor satu nih ya, aku udah tulisin jawabannya. 11 cm pada gambar, aslinya 231 kilometer. Nah, satuannya harus sama-sama sentimeter. Kalau ke kilometer, ribet. Bisa sih, tapi ribet banget. Karena sentimeter ke kilometer tuh jadinya bagi 0,0 lah, ribet lah. Ya. Kilometer ke sentimeter turun 5. Kan kamu punya tangganya ya. DAM, M, DM, CM, MM. Turunnya satu kali kali 10 kali 100 kali 1000 10.000 100.000 ya sampai sini. Jadi setiap tangga kalinya 10, inget tuh, inget-inget di situ aja. Jadi 11 banding 231 kamu sederhanain jadi 1 banding 21 ya. Oke, jadi nolnya gini, kalau misalnya ditanya besar skala, skala selalu perbandingannya tulisnya harus begini. Ya 2.100.000. Nggak boleh per begini. Biasa skala bentuknya 1 bagi gitu tulisannya gini ya. Nah, lalu yang nomor 12 2 juga sama. Kan rumus skala itu gambar banding asli. Nah, udah ada skala dikasih tahu tuh 1 banding 1.250.000. Ya udah, gambar banding asli sama dengan 1 banding 1.250.000 sama dengan di petanya dikasih tahu 12. Nah, ininya berapa jarak aslinya? A, tulisnya gini aja ya. Berarti cara paling mudah adalah kamu pakai rumus kali silang. A kali 1 A asli ya. A itu asli, G itu gambar. 1.250.000 kamu kali 12. Ini kan satuannya senti. Berarti aslinya juga dalam satuan senti. Karena nanti nggak make sense terlalu besar angkanya, kita baru konversi nanti. Kita kali dulu aja. 1.250.000 kali 12. Jawabannya 15 juta ya. 15 juta sentimeter. Tapi jarang orang asli masa hitung ukur jarak kota tuh pakai senti. Kagak mungkin kan. Kamu bagi sama 100.000 supaya dapat kilometer. Ya. Nah, gimana cara mendapat kilometernya? Tinggal kamu kali masuk begini aja. Coret, 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 coret sampai habis 150 kilometer. Oke, dapat ya. Jawabannya mudah, nggak terlalu rumit. Sekarang kita langsung lihat ke nomor 3. Jarak Palembang ke Bengkulu 720 kilometer. Oke, berarti jarak pada gambar nggak tahu, aslinya 720 kilometer. Ya, 720. Ingat, satuan biasanya disentiin. Kenapa? Karena pada gambar dia jarang banget pakai kilometer. Di gambar buku kan satunya sentimeter ya, 720. Kilometer ke sentimeter tambah nolnya 5 gitu. Oh, udah hafalin aja karena turunnya 5 kali tambah nolnya 5 jadi sentimeter. Kali 100.000 maksudnya. Tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1 banding 90 juta. Oh, gampang aja. Gini kan? Kan G banding A selalu konsisten tuh. Ya, jadi ini gambarnya berapa? Caranya, kamu kali silang aja seperti biasa. Jadi 90 juta G sama dengan 7.200.000 gitu ya. Kan 72 juta, sorry. Angkanya nggak kelihatan. Nolnya kebanyakan. Kedikitan. 72 juta. Nah, berarti kita bisa kali buang-buangin aja. Berarti di sini buang-buangin nol ya. G itu kan 72 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 90 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 juta. Pakai titik untuk mempermudah ngelihatnya. Lalu kamu bisa buang deh si nolnya. 6 buang, 6 buang. Berarti jawabannya adalah 72 per 90. Kamu bagi 9, 8 per 10 cm. Bisa bagi lagi? Nggak perlu. Karena kita mau jadiin koma 0,8 cm. Cukup begini. Jadi kalau mau sederhanain 4 per 5 juga boleh. Tapi kan jadi susah. Kalau per 10 kan enak. Nol desimalnya mundurin aja. Oke? Nah, sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar. Tentukanlah perbandingan antara keliling dengan panjangnya.
Oke, berarti keliling tahu dulu rumusnya. Rumus keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang 200 tambah lebar 50. 2 dikali 250, pelan tapi pasti ya, 500 cm. Ditanya keliling dengan panjang. K bagi P langsung. Kelilingnya 500 udah ada. Panjangnya 200. Oh, ya sudah. Berarti 5/2. Artinya keliling banding panjang 5/2. Bikin susun ke bawah. Dari susun ke bawah, susun ke samping. Begitu. Ya, nomor 4 beres. Jadi, semua bisa dikerjakan dengan cukup mudah. Untuk nomor 1 sampai 4. Nah, sekarang kita lihat hubungan pecahan dan perbandingan. Nah, ini akan lebih menarik. Nah, untuk mencari hubungan antara eh, pecahan dengan perbandingan, kita mudah. Salah satunya langkahnya gini. Kamu menggeser huruf atau variabel di satu sisi. Variabel di satu sisi, mau kiri, mau kanan, nggak peduli. Terus angka di sisi lain, di sisi lawannya. Ya, ini prinsipnya. Nah, variabelnya nomor 1 itu masih ada di 2 tempat, kiri dan kanan. Ya sudah, kamu bikin aja X. Kalau tulis ulang ya. 3/7Y. Nah, Y-nya kamu pindahin ke kiri. Udah paling bener tuh. Jadi X per Y sama dengan 3/7 gitu ya. Ya sudah selesai tuh. Jadi X banding Y sama dengan 3/7. Bukan 4 ya, ini Y ya. Udah. Mudah ya. P banding Q berarti nomor 2 juga gampang. Q-nya geser ke kiri. P per Q sama dengan 5/6. Selesai, tamat. P banding Q, 5/6 dipercantik. Bentuk perbandingan harus mendatar. Nggak boleh ke bawah kayak yang toko tulis di atas. Yang nomor 3 pun sama. A per B sama dengan 1/2/3. Tapi si pecahan campuran ini kita harus jadikan pecahan biasa supaya bisa dibandingkan mendatar. Kalau begini gimana? Susah kan? 1, 2, 3. Gimana nih caranya? Jadi kamu harus jadikan pecahan biasa dulu. Malahan yang campuran jadi biasa nih. Nah, caranya gimana nih? 1/2/3. Kayak SD, ini kamu kali, ya kan? Terus ditambah. Jadi 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, ya 5. Berarti itu 5/3. Sehingga A banding B adalah 5/3. Nomor 4 pun sama. Nah, 4 itu ada angka di sebelah kiri. Nggak apa-apa, kita fokus ke X dulu. X per Y dulu. Ya, berarti 2/3. Si 5/2-nya pindah ke kanan, jadi bagi dong. Gitu ya logikanya ya. Jadi ini pindah 2 kali. Y-nya pindahin ke kiri, 5/2 pindahin ke kanan. Untuk yang 1, 2, 3 itu nggak ada angka yang dipindahin. Tapi nomor 4 ada angka yang dipindahin. Jadi kita harus bagi 5/2. Sehingga agak panjang sedikit. 2/3 kali 2/5. Ingat ya, kalau bagi pecahan adalah kali lawannya. Berarti X per Y adalah 4/15. Ya sudah, X banding Y 4/15. Langsung kelar semuanya. Aman ya. Jadi hurufnya di kiri, variabel di sisi kiri, dengan angka di sisi lawannya. Lanjut, yang ini. Nah, kalau disuruh menyederhanakan perbandingan, ini syaratnya udah agak banyak nih. Bukan banyak, cuma satu sih syaratnya apa? Satuannya harus sama. Satuan sama, lalu yang kedua bagi dengan FPB-nya. Bagi karena dia mau paling sederhana. Kalau nggak bisa bagi FPB, bisa pelan-pelan satu-satu. Ya, yuk kita bikin nomor 1. Menit, detik, jam. Paling enak satuan sama yang terkecil. Jadiin detik gitu. Jadi jangan menit jadi jam. Tapi kalau menit boleh sih. Tapi 40 detik kan jadi 0, sekian menit. Atau apalagi jadiin jam. Lebih pusing lagi. Maka aku sarankan kamu kerjain pakai yang detik. Jadi 12 menit tuh 12 kali 60 detik. Ya. 45 detik biarin aja. Jadi satuannya koko cuekin tuh. Nah 5/2 jam. Jadiin detik. 5/2 kali 3.600. Nah, Koko sarankan kamu jangan sederhanakan. Lihat nih ya.
12 kali 6 biarin aja. Jangan jawab 720. Nanti kau kasih tau alasannya. Nah, ini 5 per 2 ya. 5 kali 1800 ya. Ini kan 2 sama 3600, 1800. 5 kali 1800. Kenapa kok nggak kecilin? Nggak kali aja gitu. 16 kali 20, 12 kali 60 kan 720. Enggak. Bisa sih, tapi ngapain? Kok coba ini pelan-pelan. Bagi sama 5. Boleh ya? Kalau kamu bagi 5 jadinya 12 kali 12. Karena 60 yang bagi 5 bisa. 45 bagi 5, 9. 5, ya ada 5-nya ya, tinggal 1800. Ya. Bagi lagi dengan angka yang kamu bisa kepikir. Pokok sih baginya sama 3. 12 tinggal 1 ya, 4 kali 12. Ini 3, ini 600. Ya. Jadi kamu bagi 3 di satu. Kalau perkalian kan satu aja yang dibagi ya. Antara yang kiri atau yang kanan. Terserah. Tapi pokok sih yang kiri aja biar sekalian jalan gitu. Nah, terus kita bagi 3 lagi nih. Masih bisa. Jadi nggak pakai FPB. Kalau FPB bisa bagi 45. Tapi kok nggak akan bisa dengan cepat hitungnya. Kalau ini kan kayak slow but sure gitu ya. Ini 4 bagi 3 nggak usah, berarti 12 bagi 3, 4. 16 langsung ya. Banding 1 banding 200. Udah sederhana? Sudah, nggak bisa diapain lagi. 1 kan udah mentok. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 pun sama. Liter tapi. Liter ke sentimeter pangkat 3. Ingat, liter itu satuannya dm pangkat 3. Ya, jadi dari dm ke cm kan turun 1 kali 10. Tapi karena pangkat 3 kali 1000 gitu. Jadi ini 2 liter, 0,002 kamu kali 1000, jadi 2, kalau bingung gini ya, 0,002 kamu kali 1000 dibanding sama 10. Udah sentimeter pangkat 3, ini 2 banding 10. Asik deh, 1 banding 5. Nggak usah dipikir panjang lagi, ini bagi 2 aja kelar. Udah nggak bisa disederhanakan lagi. Udah mentok. Ini juga udah mentok. Nomor 3 pun sama. Jadiin sentimeter, jangan ke meter. Nah, ini kan 2 per 3 kali M, dm, cm, turun 2, 1 cm. 3 per 4 cuekin aja. 4 per 5 yang gimana? 4 per 5. 4 per 5 itu 100.000 ya. Nah, ya udah mau nggak mau kita hitunglah pelan-pelan. 200 per 3 nggak bisa diapa-apain loh. Capek ya kalau udah ketemu soal kayak gini. Nggak apa, biarin aja 200 per 3. 3 per 4 biarin aja dulu. Nah, ini kan bisa nih. 20.000 kali 8, 80.000. Kali 4 ya. Nah, kan capek nih ada per. Per itu bukan sederhana. Kamu harus sederhanakan lagi. Dengan cara kali. Jadi penyederhanaan belum tentu pembagian loh. Ya. Penyederhanaan itu bisa perkalian. Pokok kali 12. Kenapa? Karena ada pecahan 3 dan 4. Berarti ini 3, 12 kan 4. 4 kali 200 gitu ya. 200 dikali 4. 3 kali 3 ya. Kan 4 sama 12. 8 kali 12. Waduh gede. 960.000. Wah, ini memang agak ngawur nih angkanya. Gede. Ya udah mau nggak mau. Kita layani saja. Ini 800 banding 9 banding 960.000. Ya iyalah, jelas. Orang kilometer, meter sama senti digabung-gabungin gitu. Dan udah nggak bisa disederhanain. Coba bagi berapa biar jadi hilang. Nggak bisa kan? Jadi udah begini saja. Ini udah sederhana. Nggak harus yang sederhana selalu ada satu. Orang biasa mikirnya yang sederhana selalu ada satu di somewhere. Di tengah, di kiri, kanan. Nggak harus ya. Ini udah mentok. Nggak ada lagi yang bisa kita sederhanakan lagi untuk yang nomor 3. Meskipun nggak ada angka 1 di sini. Ya sudah, ikuti. Lanjut yuk nomor berikutnya. Nah, metode kali silang ini A kali D sama dengan B kali C. Ini udah dikasih tahu. Koko tadi udah sempat pakai juga sebagian. Ya, nomor 1, tentukan nilai X pada persamaan 5 plus X per. Ya, ini kan kalau bagi artinya per ya. Nah, inilah. Sama dengan 5 per 7 nih. Ya sudah, kamu kali silang aja. Gitu kan. 7 dikali 5 plus X sama dengan 5 dikali 2X plus 1 gitu ya. Nah, kamu kaliin masuk. Ini 35 ditambah 7X kali pelangi ya namanya. Selalu istilahnya pelangi karena kayak pelangi bentuknya. Ini plus 5. Lalu ya X-nya kok biasa pindahin ke kiri. 7X min 10X ya, hajar aja. 5 min 35.
Jadi ini min 3x sama dengan minus 30. Sehingga x-nya adalah 10. Dapat. Nah, untuk nomor 2, kamu coba kerjain sendiri dulu. Kamu boleh pause videonya. Jadi coba dikerjakan dengan metode tali silang yang sama. Kalau kalau udah dapat nanti kita akan bahas juga kok, tenang aja. Untuk yang nomor 2 kita kayaknya soalnya rada-rada apa namanya, rada-rada kompleks. Tapi gak apa-apa kita coba dulu aja. Kan kali silangnya gini ya. Kali silang tuh atas sama bawah, bawah sama atas. Gini ya lihatnya ya. Nah ini sama dengan ini x min 1 2x plus 3. Kalau kebalik boleh nggak? Yang x min 1 2x plus 3 di sebelah kiri. Terus sedangkan 2x min 1 sama x plus 2 di sebelah kanan. Iya boleh, nggak ada masalah. Karena kali silang sama dengan ini 2x square, 2x kuadrat, plus 2x min x. Berarti plus 3x. Ya, biar cepat aja nih ya. Plus 4x min x ya. Plus 3x, lalu terakhir min 2. Sama dengan ini 2x kuadrat. Oh, ternyata mudah. Ini plus 3x min 2x. Langsung plus x min 3. Gitu ya. Ujungnya min 3. Ya, kali silangnya begitu aja. Sehingga kamu bisa coret ini nilainya 2x kuadrat sama 2x kuadrat. Lalu kamu taruhlah semua di sebelah kiri untuk yang ada variabelnya. Ya, ini min x, terus ini min 3 stay, min 2-nya pindah plus 2. Jadi 2x nilainya min 1, sehingga x-nya dapat min 1/2. Udah selesai. Ya. Nah, terus yang nomor 3, coba kita lihat nih. Nah, sama aja. Ini kebetulan angkanya x kuadratnya bisa dicoret ya. 3x min 5 dikali sama 5x plus 1. Ini 3x min 2 dikali 5x plus 2. Jadi kamu kali pelangi 15x kuadrat, lalu ini plus 3x min 25x, langsung min 23x. Salah, min 22x. Plus 3 min 25 ya, 3 kurang 25 ya. Lalu terakhir min 5. Sama dengan ini kamu kali langsung 15x kuadrat plus 6x min 10x, berarti min 4x. Langsung hajar, kita gabung, lalu min 4. Lalu si 15x kuadratnya kita bisa buang deh. Coret-coret. Nah, ini min 22x, ini plus 4x, ya. Lalu ini min 4 plus 5. Jadi jawabannya min 18x plus 1 jadinya. Berarti x sama dengan min 1/18. Minusnya ada di sebelah atas atau bawah, suka-suka. Gitu. Ya, ini nanti akan di-save, dikirim kok, tenang aja. Nah, soal latihan berikutnya. Kita ini ngomongin tentang skala. Sama, skala itu logika sama ini cuma kayak latihan yang kayak tadi. Asli per gambar sama dengan gambar per asli ya, karena kan skala 1 banding ya. Gambar per asli sama dengan gambar per asli, konsisten. Nah, kota A dan kota B berjarak 60 km. Ya udah langsung mikir aja 60 km itu apa sih? Pasti gak asli lah. Masa gambar pakai kilometer? Nah, nolnya tambahin 5. Ya. Ini gambarnya nggak tahu dong. Sekarang 1/200.000. 1/1.200.000. Nah, dari sini kita bisa pakai rumus kali silang. Kali silang jadinya 1.200.000 G sama dengan 6 juta. Ya, 6 juta kali 1. Lalu G-nya 6 juta banding 1.200.000. Nah, coretin aja sih ininya. Nolnya ya. 3, 3, 2, 2. 60 bagi 12 itu 5 cm gitu. Ya. Gampang ya, nggak terlalu rumit. Asal rumusnya jelas gitu. Nah, ini juga sama. Coba kamu kerjain ya.
Oke, nomor 2 dan 3 kita akan bahas habis. Ayah Andi merancang sebuah rumah dengan menggambar denah berskala 1:20. Gambar banding asli 1/20. Lebar rumah dalam denah tersebut adalah 25 cm. Dalam denah, berarti dalam gambar. 25 cm per X yang kita mau tahu atau A aja. Berarti kali silang 1 kali A sama dengan 25 kali 20, which is 500 cm. Jadi aslinya kamu nggak mungkin dong asli ukuran pakai sentimeter. Bagi 100 aja dapat meter. Ya, sama juga di sini nomor 3 skala. Skala itu gambar banding asli. Dikasih tahu gambarnya 3 cm, aslinya 3 kilo. Ingat, satuan harus sama. 00-nya ada 5. Jadi 1/100.000. Sehingga denahnya adalah 1/100.000. Oke. Nah, nomor 4 memiliki panjang 12 dan lebar 8 pada denah. Berarti untuk gambar banding aslinya ada 2 kategori. Yang pertama, panjang. Yang kedua, lebar. Sorry back sound-nya ya. Itu ada kapal yang kayaknya lagi parkir nggak jelas. Oke, panjang sendiri, lebar sendiri. Panjang itu gambar banding asli. Itu adalah 12 pada gambar. Aslinya nggak tahu. Tapi dia skalanya 400, 1/400. Ya hajar aja begini. Ya. Sedangkan lebarnya 8 cm. Juga gambar banding asli sama dengan 1/400. Skalanya sama aja. Cuman kita kan yang namanya ngukur ya, pasang rumput itu bukan pada denah, kita pasang rumput itu pada aslinya. Berarti kamu kali silang, A sama dengan 400 kali 12, 4800 cm yang merupakan panjang aslinya. Gitu. Panjang adalah 48 meter. Karena dia satuannya skalanya 20.000 per meter. Ini pun sama, aslinya 3.200 kali kan. Berarti lebar aslinya adalah 32 meter. Dia kasih harga luasnya 20.000, harganya 20.000 per meter persegi. Artinya kamu harus cari luas terlebih dahulu, panjang kali lebar. 48 kali 32. Kok nggak bisa hitung langsung, kita hajar aja 48 kali 32 ya. 48 dikali 32, 1536 meter pangkat 2. Berarti harganya berapa? Ya kali aja 20.000. 36, 20.000 sama dengan berapa tuh? Kali 20.000. 30.720.000. 30.720.000. 30.720.000. Sekarang pertanyaan Koko gini, kenapa sih kita nggak 12 kali 8 dulu? Kan 96. Lalu kamu kali 400. Nggak boleh ya. Kita satu. Nah, tapi hati-hati Koko nggak baca soalnya. Ada yang lupa. 3/4 bagian ditanami rumput. Berarti harganya cuma 3/4 kalinya. Ya, kalinya. Oke? Sorry, salah. Lupa. Udah, selesai. Hitung sendiri hasilnya. Kamu dapat. Kamu akan stop share di sini.